Memiliki tubuh ideal merupakan impian setiap orang, baik pria maupun wanita. Namun bagi sebagian wanita, persoalan berat badan kadang menjadi masalah yang serius. Oleh sebab itu, tak jarang sebagian wanita memilih menurunkan berat badan dengan cara diet. Dan salah satu selebritis yang sukses menurunkan berat badannya dengan cara diet yakni Tya Aristia. Tia berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 22 kg hanya dalam waktu 4 bulan saja. Namun di balik kesuksesannya itu, pola dietnya Tya Aristia menjadi kontroversial. Benarkah pola diet low kalori yang diterapkan Tya Aristia memiliki resiko besar dan berbahaya? Pola diet yang dijalani Tya Aristia dianggap sedikit tidak lazim lantaran selama diet Tya Aristia justru tidak mengkonsumsi sayuran karena dianggap bisa menghambat penurunan berat badan. Sontak saja pola diet tersebut menuai kontroversi di sosial media hingga mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, termasuk salah satu influencer, Yulia Balskun. Menurutnya, cara diet yang dilakukan Tya Aristia sangat berbahaya dan beresiko tinggi, lantaran tidak cocok dilakukan semua orang. Lantas, benarkah pola diet yang dilakukan Tya Aristia dengan tidak mengkonsumsi sayuran yang notabene memiliki banyak manfaat dan mengandung banyak vitamin itu akankah menimbulkan efek samping? Kritikan yang disampaikan influencer Yulia Balskun yang menyoroti pola diet Tya Aristia tersebut memang menjadi sorotan publik. Dan jika pola diet yang dijalankan Tya Aristia menuai kontroversi di media sosial, lantas seperti apakah pedoman diet yang baik dan benar tanpa menimbulkan resiko serta efek samping juga aman bagi setiap orang untuk menurunkan berat badan dengan cara diet? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tren diet atau cara untuk menurunkan berat badan di kalangan wanita belakangan ini menjadi perbincangan hangat di sosial media. Nama Tya Aristia belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran kesuksesannya mengembalikan tubuh idealnya dengan melakukan diet. Melalui program diet yang dijalaninya, Tya berhasil memangkas berat badannya sebanyak 22 kg hanya dalam waktu 4 bulan saja. Namun, program diet yang dilakukan Tya Aristia sontak menjadi perhatian publik, terkhusus bagi fitness influencer Yulia Balskun. Menurutnya, kategori diet super low kalori yang dijalani Tya itu memang dirancang khusus oleh dokter gizi untuk dirinya sendiri. Namun, jika diterapkan kepada orang lain, pola diet tersebut belum tentu cocok. Pola diet tersebut dikhawatirkan hanya akan menimbulkan resiko yang besar bagi orang yang menjalankan diet tersebut tanpa memahami terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau specifically kita ngomong dietnya Tya, itu udah aku bedah total di YouTube ya, karena kan nggak bisa pakai opini aku. Kalau kita ngomong diet, itu harus dietnya Tya versus di-compare sama standar gizi, sama bukti ilmiah di-compare. Karena pendapat aku tetap nggak akan bisa untuk dipakai mensetujui atau mengkontrakan, itu nggak bisa, nggak kuat powernya gitu. Cuman setelah aku compare dari dietnya dengan versi ilmiahnya, aku pribadi di situ akhirnya masih sama sih dengan yang udah aku utarain di IGTV aku pertama. Kalau diet ini tuh adalah masuk ke dalam kategori diet yang super rendah kalori banget dan terlalu beresiko untuk diikutin oleh orang-orang yang tidak cocok kategorinya, seperti remaja yang masih tumbuh atau orang-orang yang memang komposisi tubuhnya nggak cocok aja untuk ngakutin diet itu karena resikonya itu banyak. Dan jujur yang berpendapat gini nggak cuma aku aja, cuman mungkin yang paling nyaring suaranya kebetulan aku. Profesor nutritionist yang udah sangat-sangat profesor yang kepintaran di gizinya tuh udah tinggi juga menyanggah diet ini. Dokter gizi banyak juga menyanggah, nutritionist juga banyak menyanggah. Jadi ketika nggak cuma satu orang yang bersuara, berarti kan di sini kita harus tarik kesimpulan ini di mana nih problemnya gitu. Jadi mungkin lebih baik nggak cuma nanya aku aja, coba tanya yang lebih senior lagi seperti profesor dan sebagainya. Jadi problemnya ketika dokter sudah bikin suatu diet untuk
satu orang, contohnya aku atau Tia atau siapapun, itu memang sudah didesain secara specifically untuk orang itu, yang artinya tidak bisa dipublish dan yang artinya tidak bisa diikutin sembarangan. Meskipun ada disclaimer ya, ini diikutin dokter, ini dipandu dokter, tapi kan yang mengikuti rata-rata mungkin tidak punya budget untuk ke dokter. Resikonya ini yang harus kita pikirin gitu. Iya, kemarin kan aku lagi ngejalanin pola hidup sehat gitu. Jadi alhamdulillah 4 bulan turun 22 kilo. Ke dokter gizi sih sebenarnya gitu. Jadi bukan, ya bisa dibilang diet juga, tapi karena lebih ngurangin porsi makan aja. Jadi makannya tuh diatur, jamnya tuh harus sesuai dengan jam makan gitu. Kayak makan sehari 6 kali. Tapi di luar jam makan tuh aku nggak boleh makan. Aku sih udah cukup happy banget ya, karena kemarin berat badan aku kan 75 tuh sampai kakiku pada sakit, ada asam urat dan sebagainya. Nah sekarang tuh berat badan aku udah hampir seperti sebelum hamil anak pertama, jadi udah 52. Sebenarnya sih so far udah so good ya, tapi kalau target dari dokter gizi aku sendiri tuh di 50 minimal, kalau bisa 48 gitu. Jadi lebih pede, suami jadi lebih sering ngelus-ngelus ya kan. Terus habis itu jadi lebih sehat juga gitu. Terus udah gitu kayak nemenin anak lari-lari apa segala macam juga jadi lebih. Selain khawatir dapat menimbulkan resiko yang besar, program diet dengan rendah kalori juga dianggap dapat menimbulkan efek samping yang besar. Menurut Yulia, efek samping dari pola diet tersebut bisa mengakibatkan seseorang dianggap kekurangan gizi. Selain itu, bagi remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan, diet tersebut pun dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan tulang dan hormon, hingga juga berpengaruh pada perkembangan sel otak. Ini, jadi ketika kita melakukan diet yang sangat-sangat rendah kalori, kita masuk ke fase kekurangan gizi. Tapi kalau kita jangka panjang, itu masuk ke skala kekurangan gizi yang berat, yang akut. Seperti kita tahu kekurangan gizi kan side effect-nya banyak. Gitu kenapa pemerintah maksain banget gimana caranya biar masyarakat kita nggak kekurangan gizi kan. Ini malah disengajain dirinya dikurang-kurangin gizi tanpa paham metode yang benar. Jadi beresiko. Untuk remaja, resikonya adalah pertumbuhannya terhambat. Pertumbuhan tulang, pertumbuhan hormon, pertumbuhan sel otak, kejeniusan, ke IQ juga ngaruh. Untuk mungkin orang kayak aku yang nggak pertumbuhan, lebih ke imun sistem, apalagi masa COVID, banyak sih. That's why aku ngaturnya ke dokter yang bisa mengatur nutrisi, yaitu dokter gizi, supaya asupan makanan yang diperlukan, terus ditambah lagi belum vitamin-vitamin yang memang diperlukan itu tercukupi. Kalau misalkan teman-teman tuh main ngikutin aja, kadang-kadang kan menu aku belum tentu cocok untuk menu siapapun. Pola diet yang dijalani Tia Ariestia memang telah mengubah penampilannya secara drastis. Namun, pilihan Tia yang tidak mengkonsumsi sayur selama menjalani program dietnya karena dianggap bisa mengganggu penurunan berat badannya justru menuai kontroversi. Bahkan tak sedikit yang menganggap pola diet yang dilakukan Tia Ariestia tersebut berbahaya. Pola diet yang dilakukan oleh Tia ini pun membuat Yulia Balskun menolak keras pola diet tersebut. Lantaran khawatir jika pola diet yang diterapkan oleh Tia Ariestia itu belum tentu cocok untuk orang lain. Apalagi anggapan dengan makan sayur bisa membuat gemuk, bisa saja memberi dampak yang berbahaya jika maksud dan tujuan dari hal itu tidak dipahami secara baik. Lantas, benarkah Yulia Balskun pun meminta Tia Ariestia memberi klarifikasi terkait anggapan hal itu? Justru sayur-sayuran hampir nggak pernah. Nggak boleh olahraga sama sekali. Olahraganya cuma jalan 45 menit setiap hari non-stop. Nggak boleh keringetan, nggak boleh capek, nggak boleh ngos-ngosan. Karena dalam penurunan berat badan, menurut dokter aku, kalau misalkan kita timpa sama olahraga, jatuhnya olahraga tuh bagus banget, tapi jatuhnya kan membentuk massa otot. Sementara ini mau penurunan berat badan, jadi dokter aku tidak menyarankan di combine gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah mau pembentukan, mungkin mau bokongnya lebih kece atau tangannya lebih kecil, nah itu boleh. Enggak, kalau aku mah orangnya doyan makan gitu. Jadi aku yang penting intinya dapet sehatnya, bukan masalah kurusnya. Kalau penampilan itu nomor sekian. Jadi ketika terlalu saklek, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, cuman boleh makan ini yang maksudnya yang udah ada di programnya. Ya sebenarnya kan dia membentuk program itu kan konsul sama dokter, jadi dia bisa nego nih sama dokter. Dok, aku nggak suka sayur, oke kita nego.
Dok, aku sukanya ayam. Oke, kita nego. Jadi sebenarnya lebih enak untuk pelaku diet orang yang langsung konsul ke ahlinya. Tapi untuk orang yang di luar sana yang nggak punya budget, mungkin kan dia cuma lihat buku. Anggaplah aku nih anak remaja, aku beli buku. Oh, dia tuh pagi makannya ayam, siang makan ini. Tanpa dia paham kenapa orang ini makan ayam, dia langsung ngikutin aja. Akhirnya dia kalau pas dikasih daging sapi, dia nggak mau. Nggak mau, soalnya di bukunya juga cuma ayam. Karena dia nggak paham alasannya, ternyata ayam itu karena ada alasan tersendiri. Akhirnya ini ngebentuk orang-orang untuk takut sama jenis makanan tertentu tanpa alasan yang jelas sebenarnya. Menggiring ya, mengarah tanpa secara tidak sadar menggiring ke sana gitu. Untuk kategori yang boleh dan tidak boleh ini hanya dokter yang tahu. Karena nanti diobservasi. Jadi very low calorie diet ini memang diadakan untuk orang-orang yang obesitasnya itu lumayan tinggi dan udah di posisi yang mengancam nyawa. Jadi bagaimana caranya orang ini nih obesitas harus turun berat badan cepat, karena kalau nggak turun berat badan cepat mungkin jantungnya akan bermasalah, pembuluh darahnya akan bermasalah. Jadi ini tuh kayak emergency actionnya gitu loh. Jadi apakah orang ini cocok untuk very low calorie diet? Ya harus di assess dulu, dilihat, diobservasi oleh dokter. Oh, nggak cocok, kamu mah kalori biasa, kalori defisit biasa juga bagus. Karena secara hasil studi, ini kan udah ada hasil studi meta-analisis. Orang yang dietnya low kalori banget dibandingin orang yang diet kalori defisit biasa, penurunan lemaknya itu sama. Bedanya kalau yang very low kalori, side effect-nya lebih banyak dan masalah tubuh yang lain ikut kurang kayak ototnya, tulangnya. Tapi kalau yang diet biasa, kecepatan penurunan lemak sama. Jadi kalau menurut para ahli profesor yang aku ikutin seminarnya ya, ngapain kamu harus ngikutin diet yang resikonya lebih banyak ketika kalau di-compare hasil penurunan lemaknya sama-sama aja kecepatannya. Jadi ya udah ikutin yang generally safe aja gitu. Kalau menurut aku sih yang resah tuh bukan aku, karena gini loh, aku pribadi kan udah paham diet, itu bisa dibilang aku paham. So aku nggak perlu klarifikasi dari dia, aku tahu. Tapi masyarakat di sana yang bingung, karena masyarakat masih galau antara ini tuh cuman kontroversi nggak jelas atau memang ada problem tentang dietnya nih. Jadi tolonglah dia klarifikasinya ke masyarakat, nggak usah ke aku, ngapain. Karena orang banyak nanya, sayur apa bener bikin gendut? Nggak, itu kan yang bikin orang galau kan. Majulah, jawab gitu, ke situ, nggak usah ke sini. Karena aku udah tahu jawabannya, gitu. Jadi nggak usah ke aku. Keberhasilan Tia Aryastia dalam menjalani diet menurunkan berat badannya dalam waktu yang singkat memang membuat publik tercengang. Pasalnya, wanita 34 tahun itu terlihat begitu ramping, cantik, layaknya gadis. Padahal ia telah memiliki 2 orang anak. Tia Aryastia pun tidak hanya membagikan tips dietnya itu melalui sosial media saja, tapi juga menumpahkan pengalaman dietnya itu ke dalam sebuah buku yang bertajuk The Journey of Fit Tia Aryastia. Sayangnya, buku yang telah beredar di pasaran itu menjadi viral di sosial media lantaran mendapat sorotan tajam dari sejumlah pemerhati gizi. Fitness influencer Yulia Balskun pun memberi kritik terhadap beberapa bagian isi buku tersebut. Ia berharap Tia Aryastia bisa merevisi anggapannya tentang makan sayur, hingga jumlah 200 kalori yang diterapkan dalam pola dietnya tersebut seharusnya dihilangkan saja. Namun sayang, kritikan Yulia terhadap buku Tia Aryastia itu pun menuai pro dan kontra di sosial media, lantaran tidak banyak netizen yang justru menyerang dirinya. Lantas, benarkah Yulia tidak keberatan jika bertemu langsung dengan Tia Aryastia untuk menjelaskan tentang kritikannya tersebut? Aku tuh pengen sharing apa yang aku lakukan. Kalau memang bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak? Kadang-kadang kan ada orang yang tidak bisa pergi ke dokter gizi, tapi yang paling baik tetap ke dokter gizi ya, yang bisa mengatur nutrisi gitu. Insya Allah juga karena banyak permintaan, aku bikin buku kayak buku diary gitu, buku journey gitu. Lagi aku tulis, lagi mau aku produksi dan lagi nyari tempat, karena kan ini benar-benar individu aja ya gitu. Jadi kayak lagi nyari tempat yang bisa cetaknya dengan harga murah supaya aku bisa publikasikan dengan harga yang juga murah juga gitu. Insya Allah tahun depan sih, tahun 2021 mudah-mudahan buku jurnal Fit Tia Aryastianya jalan. Aku kan sempat ikut seminar juga ya oleh senior-senior kayak profesor gitu-gitu yang membedah bukunya juga. Jadi aku sependapat dengan para senior, sebaiknya direvisi beberapa part aja. Jadi nggak usah kayak dibuang aja, enggak. Beberapa kayak sayur bikin gendut, mohonlah direvisi gitu. Terus selulosa menghambat berat badan atau apalah kalimatnya, mohon direvisi. Terus kalori juga yang ngasih tahu kalau dia makan 200 kalori, mungkin di hide aja biar orang nggak
copy paste gitu. Jadi kalau untuk buku diet sebenarnya ini ada dua jenis, lebih ke cerita atau lebih ke edukasi. Beda kan? Kalau yang edukasi, at least kalaupun nggak mau direvisi oleh dokter atau apa, mengikuti fundamental diet yang udah ada kerangkanya. Ikuti, itu pasti aman. Kasih bukti ilmiah kayak gitu. Atau mau direvisi oleh dokter nutritionist, itu lebih baik gitu. Tapi kalau buku untuk share pengalaman kayak gitu sebenarnya aman-aman aja sih. Nggak perlu bukti ilmiah sebenarnya. Tapi ada ranah yang kalau pengalaman nggak bisa teori dan lain-lain dimasukin gitu. Ada batasannya sendiri gitu. Aku pribadi sebenarnya pingin, tapi lebih nggak cuman jangan aku sama dia doang deh. Mungkin karena kan dia tuh sebenarnya aku punya feeling mungkin dia niatnya sangat baik. Aku bisa baca dari bukunya niatnya baik, dia ingin mengedukasi ke arah yang positif, dia ingin memotivasi. Cuman dia sendiri karena dia bukan dokternya, dia tuh mungkin nggak terlalu paham juga kalau ini tuh dietnya beresiko atau enggak gitu. Jadi dia sharing dengan itikat baik aja. Tapi ternyata pas dia publish, yang lain baru komen gitu, baru mungkin di situ penulisnya shock. Jadi aku rasa mungkin lebih baik kalau yang profesional yang udah tinggi kayak profesor baru ketemu sama dokternya, biar kayak gitu loh. Aku sih nggak masalah karena aku kan emang hobi share edukasi diet secara general ya. Aku sih oke-oke aja. Kalau gimana? Aku rasa nggak harus di lobby sih, karena kan ini udah di-compare dari versi science sama bukunya, ini memang udah banyak yang harus direvisi. Responnya sih nggak ada yang berhubungan sama dietnya sih, lebih ke personal respon. Tapi nggak tahu ya, aku mah nggak, karena gini loh, ini bukan aku versus Tia. Aku nggak peduli yang punya dietnya siapa, karena diet begini tuh udah lahir dari dulu, brandingnya doang yang beda, diet Korea, diet GM, diet Blackpink, diet apa, itu cuma rebranding aja, yang dipermasalahin sih diet. Kritikan yang disampaikan influencer Yulia Baskun yang menyoroti pola diet Tia Aryastia tersebut memang menjadi sorotan publik. Dan jika pola diet yang dijalankan Tia Aryastia menuai kontroversi di media sosial, lantas seperti apakah pedoman diet yang baik dan benar tanpa menimbulkan resiko serta efek samping juga aman bagi setiap orang untuk menurunkan berat badan dengan cara diet? Oke, jadi alasan orang kenapa diet tuh beda-beda. Ada orang yang diet karena memang dia nyawanya terancam, so dia harus merubah pola makan. Ada orang yang diet karena mau menurunkan berat badan, naikin berat badan karena mau program hamil, karena banyak, ya kan. Ada kebutuhan psikologi juga untuk menstabilkan hormon, jadi banyak alasannya. Dietnya yang benar, balik lagi ke tujuannya apa dulu. Kalau tujuannya mau menaikkan berat badan, ya protokol tipsnya dan ininya ada sendiri, fundamentalnya tersendiri. Menurunkan berat badan, ini fundamentalnya gini. Nanti pendekatannya baru yang beda-beda. Fundamentalnya nggak bisa dirubah, tapi pendekatannya beda. Oh, aku sih nggak suka sayur, itu kan pendekatan. Boleh di-adjust untuk dirinya sendiri. Aku vegan, aku nggak makan daging, itu pendekatan, di-adjust gitu kan. Jadi pendekatan itu banyak, tapi fundamentalnya sih selalu sama. Mana yang batas aman, mana yang batas beresiko. Kontroversi pola diet yang dijalani Tia Aryastia dengan tidak mengkonsumsi sayuran lantaran dianggap bisa menghambat pengurangan berat badan masih menyisakan perdebatan panas di sosial media. Sementara itu, banyak yang beranggapan jika dengan mengkonsumsi sayuran, kalori menjadi lebih sedikit dibandingkan tanpa makan sayur. Lantas, bagaimana pendapat ahli gizi mengenai polemik ini? Sebenarnya sayuran bermanfaat untuk menurunkan berat badan karena sayuran itu mempunyai kalori yang lebih rendah dibandingkan bahan makanan sumber yang lain. Jadi makan sehat tuh seperti ini. Ada bahan makanan pokok, contohnya adalah nasi, mie, roti, kentang juga ada di sini. Nah, ini kita konsumsi sepertiga bagian dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian sayuran itu dianjurkan untuk dikonsumsi sepertiga bagian juga. Jadi sama banyaknya antara karbohidrat dan sayuran. Kemudian ada bagian lain yaitu lauk pauk atau bahan makanan sumber protein, ya contohnya adalah telur, daging, tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, di sini ada buah-buahan, itu dikonsumsi sekitar 1/6 bagian dari satu porsi kita makan. Malah sebaliknya bahwa sayuran itu malah bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan karena dengan sayuran di dalam porsi makan kalori menjadi lebih sedikit atau berkurang.
dibandingkan kalau kita tidak mengkonsumsi sayur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.